Menurut Adler, manusia itu dilahirkan dalam keadaan tubuh yang lemah. Kondisi ketidakberdayaan ini menimbulkan perasaan inferior dan ketergantungan kepada orang lain. Daya kreatif, creative power, yang mereka miliki membuat mereka mengendalikan kehidupan mereka sendiri, bertanggung jawab akan tujuan akhir mereka, menentukan cara yang mereka pakai untuk meraih tujuan tersebut, dan berperan dalam membentuk minat sosial mereka. Jadi kekuatan creative self adalah konsep bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk membentuk kehidupannya sendiri. Adler percaya bahwa meskipun manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman masa kecil, mereka tetap memiliki kebebasan untuk menentukan respons dan sikap mereka terhadap faktor-faktor tersebut. Berikut adalah beberapa prinsip utama dari kekuatan creative self menurut Adler. Yang pertama, yaitu kebebasan untuk membentuk diri. Jadi setiap individu memiliki kemampuan untuk memahami pengalaman hidup mereka dan meresponsnya dengan cara yang berbeda. Mereka dapat memilih cara berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan interpretasi kreatif mereka terhadap realitas. Kedua, berorientasi pada tujuan. Jadi kekuatan creative self memberikan kemampuan kepada individu untuk menentukan tujuan dalam hidup mereka, baik secara sadar maupun tidak sadar. Ketiga, minat sosial, social interest. Adler juga menekankan pentingnya social interest, minat sosial. Manusia secara alamiah adalah makhluk sosial, dan kekuatan creative self juga digunakan untuk menjalin hubungan dan berkontribusi pada komunitas. Orang yang memiliki minat sosial yang kuat akan menggunakan kekuatan kreatif mereka untuk tujuan yang lebih besar. Pengertian kompleksitas. Jadi kompleksitas adalah kualitas yang memungkinkan sesuatu tersusun dari sejumlah besar unsur yang diatur secara lebih ketat di antara unsur-unsur itu. Pengertian belajar merupakan proses aktif yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pengertian sikap. Sikap merupakan keteraturan tertentu dalam hal perasaan, afeksi, pemikiran, kognisi, dan predisposisi tindakan, konasi, seseorang terhadap satu aspek di lingkungan sekitarnya. Menurut Anggraini, 2022, kompleksitas dibagi menjadi dua, yaitu, yang pertama, kompleksitas tugas. Kompleksitas tugas merupakan sesuatu yang berasal dari lingkungan pemakai dan berkaitan dengan ambiguitas dan ketidakpastian yang ada di sekitar lingkungan organisasi. Yang kedua, kompleksitas sistem. Kompleksitas sistem merupakan sesuatu yang berasal dari lingkungan pengembang dan berkaitan dengan ambiguitas dan ketidakpastian yang terjadi di sekitar pengembangan sistem. Jadi kompleksitas belajar sikap itu mengacu pada berbagai faktor yang memengaruhi proses seseorang dalam mengembangkan atau mengubah sikapnya. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk merespon sesuatu secara positif atau negatif. Dan proses belajar sikap melibatkan interaksi antara faktor internal, seperti emosi, keyakinan, dan faktor eksternal, seperti pengalaman. Pengaruh sosial. Menurut Aswar, faktor internal yang mempengaruhi kompleksitas dalam belajar sikap, yaitu, pertama, kognitif. Sikap seringkali terbentuk berdasarkan pengetahuan atau keyakinan seseorang. Informasi yang diterima bisa mempengaruhi cara pandang terhadap suatu hal, namun bisa ada konflik dengan pengetahuan atau keyakinan yang sudah ada. Kedua, afektif. Emosi. Emosi seseorang terhadap objek atau situasi sangat memengaruhi pembentukan sikap. Emosi yang kuat, baik positif maupun negatif, bisa memperkuat atau mengubah sikap seseorang. Ketiga, pengalaman pribadi. Pengalaman masa lalu yang dialami langsung bisa memperkuat atau mengubah sikap. Pengalaman yang menyenangkan atau menyakitkan meninggalkan jejak yang mendalam dan mempengaruhi sikap di masa depan. Menurut Aswar, faktor eksternal yang mempengaruhi kompleksitas dalam belajar sikap, yaitu, pertama, lingkungan sosial, keluarga, teman, dan masyarakat secara luas memengaruhi sikap individu. Norma sosial juga seringkali menjadi acuan seseorang dalam membentuk sikap. Kedua, media dan informasi. Informasi dari media, sosial media, berita, dan berperan besar dalam membentuk persepsi dan sikap seseorang. Media bisa mengarahkan seseorang pada pandangan tertentu berdasarkan cara penyajian informasi. Ketiga, pengalaman orang lain. Pengamatan terhadap pengalaman orang lain, modeling, juga bisa mempengaruhi sikap. Seseorang mungkin
mengadopsi sikap berdasarkan apa yang dilihat dari orang lain yang mereka percayai atau kagumi.